Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Heni Liana dari Jujur Ministry. Jujur Ministry sendiri memiliki visi melayani dengan kasih sesuai perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang miskin. Misi kami membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati untuk orang tua dan anak-anak muda untuk terus memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Sobat Maestro, sebelum kita memulai perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Roh Kudus, Engkau yang sudah bawa kami hari ini, Engkau yang sudah menuntun kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Hari ini, biar kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh membangkitkan kami kembali, boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersedia menerima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi Anda, bagi kita atau bagi saya yang hari-hari ini mengalami, masalah lagi. Kalau masalah datang, jujur saya mau bilang kepada kita semua, itu dia nggak lihat kaya, miskin, besar, kecil, ada aja masalah. Orang kaya punya masalahnya sendiri, banyak, malah lebih banyak dari kita. Mungkin ya. Orang susah, maksudnya orang yang ekonominya ya diberkati gitu ya, pas butuh ayah gitunya, eta diberkati gitu. Banyak masalah di dunia ini. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan dari Tuhan waktu Tuhan akan menolong kita. Banyak kali kita kalau punya masalah, kita pengen, kita doa Tuhan. Umpamanya ini saya ya, Tuhan, saya teh berdoa, saya teh lagi butuh, Tuhan, saya teh lagi butuh rumah gitu ya, Tuhan saya pengen punya rumah besarnya segini gitu ya Tuhan, berapa kamar Tuhan saya butuh, Tuhan jawab saya dalam nama Tuhan selalu ya, amin. Ini kebiasaan anak-anak Tuhan tuh kayak gitu. Lalu Tuhan akan menolong kita. Nah, masalahnya waktu kita sudah doa, waktu kita punya masalah, kita fokusnya pada jawaban doa seperti yang kita mau. Tuhan, saya mau rumah ini, kamarnya segini, besarnya segini. Berapa banyak dari kita pengen Tuhan tolong kita, tapi dengan caranya kita. Pengen Tuhan tolong kita, tapi kuduna carana kieu. Saya kasih ilustrasi satu ya. Ada orang tuh, seorang pria ya, dia kendarai motor. Wah, ini udah tengah malam, kenceng, lewatin bukit, gelap, jurang, di sisi kanan, kiri kanan tuh jurang, kondisi licin, gelap, tiba-tiba pada saat tikungan yang sangat menikung gitu ya, bapak ini, pria ini dia slip, tergelincir, dia jatuh, dia terguling-guling. Pada saat dia terguling-guling itu, saking gelapnya dia nggak lihat apa-apa ya. Dia berusaha pegang apapun. Ini harus dipegang, tiba-tiba dia pegang. Itu dia pegang, dia dapat satu batang pohon. Sepanjang malam dia bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih karena Engkau menolong saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau
menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup saya. Itu di tengah malam ya. Dia udah capek bergelantungan. Aduh, kalau orang Sunda bilang mah cangkel, iya nggak gantung tapetingan teh nggak gantung, gantungan sepanjang malam, gimana nih, sakit. Apalagi kalau yang jarang olahraga ya, karasa eta mah. Ada suara di dalam hati si bapak ini. Jika engkau percaya kepadaku, lepaskan gantungan tanganmu. Apa yang orang ini lakukan? Coba Anda mikir. Kalau Anda ada di posisi dia, Anda lepas nggak? Atau Anda bilang, dalam nama Yesus saya tengking semua pikiran ini, saya tengking semua suara ini. Kadang-kadang kayak begitu ya, waktu Tuhan mau tolong kita tuh. Udah dikasih caranya di depan mata, kita tengking ya. Ini seperti orang ini. Gimana kalau Anda posisi seperti itu? Dia bertahan. Dia bilang, tidak, saya percaya Tuhan melindungi saya. Dia terus ngegantung sampai matahari mulai terbit. Setelah matahari sudah terbit, baru orang itu melihat bahwa sebenarnya jarak dia tergantung di pohon dengan tanah itu sekitar kurang lebih 50 cm. Akhirnya dia melepaskan tangannya dan dia selamat. Saudara, berapa banyak dari kita tuh seperti orang gini, kalau ada masalah, Tuhan, ngegerung-gerung, berteriak-teriak, ngegerung-gerung, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, lepaskan tanganmu, jangan ngegantung lagi di situ. Berapa banyak kita tuh pegang pada gantungan pada pohon yang satu. Ini caranya kudu kieu Tuhan, bergelantung terus, maksakan gitunya. Padahal Tuhan bilang, lepasin aja, lepasin, kamu tuh akan selamat. Butuh waktu matahari. Waktu bicara tentang matahari, tunggu waktu terang itu tuh butuh waktu. Orang gak susah seberapa tahun. Karek percaya sama Tuhan. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa waktu Tuhan mau tolong kita, ikuti cara Tuhan. Cara Tuhan seperti apa, Bu? Saya cuma mau bilang, cara Tuhan itu pasti hidup di dalam kebenaran. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kebenaran Allah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau sudah cari Tuhan, hidup dalam kebenaran, saya percaya pasti akan ditolong, pasti akan ditambahkan. Itu sebabnya Daud itu dengan yakin dia bilang, pertolongannya itu dari Tuhan. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matanya tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada gunung-gunung, tetapi fokus kepada Tuhan yang besar. Hari ini kita diingatkan kembali, mungkin kita seperti pria yang ngegelantungan tadi, sapetingan, semalaman kita mau bergantung. Kalau saya tidak di bisnis ini, kalau saya tidak di perusahaan ini, pasti orang mati. Mungkin kita harus lepaskan tangan kita. Kita bilang, ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong kami, empunya langit dan bumi. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Kau akan menolong kami dengan cara-Mu, Tuhan. Dan kami, berikan kepada kami hati yang mengerti, untuk kami boleh taat pada jalan Tuhan, bukan jarak kami, bukan jalan kami. Berikan kepada kami kerendahan hati, Tuhan, untuk kami boleh belajar taat kepadamu. Dan hari ini aku berdoa, semua yang hari-hari ini sedang menunggu jawaban Tuhan, mari Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, bahwa Engkau pencipta langit dan bumi, menolong setiap kami yang berdoa dan berseru kepadamu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bersama Tuhan, kita bisa. Tuhan Yesus memberkati.